Hai Sobat Fatma, kembali lagi di studio podcast Fatma Berkelas. Oke guys, di episode kita kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya bakal menginspirasi, memotivasi, dan siapa tahu bakal menjadi idola kalian selanjutnya loh guys. Ada Kak Hafiz dan Kak Fahmi. Hai. Oke, kalau bisa perkenalan dulu Kak, mungkin dari Kak Fahmi dulu. Perkenalkan, nama saya Fahmi Akbarila dari kelas 9H. Dan saya Hafiz Kurniawan Putra Santoso dari kelas 9F. Oke, buat teman-teman yang belum tahu siapa sih Kak Hafiz dan Kak Fahmi ini, kita bakalan gali lebih dalam lagi di episode podcast kita Bipres, bincang-bincang prestasi. Selamat siang Kak. Siang. Juga Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat dan berprestasi. sehat semuanya. Alhamdulillah pada sehat semuanya. Kan yang kami tahu Kak Hafiz dan Kak Fahmi ini adalah salah satu anggota dari tim basket putra, benar ya Kak ya? Iya. Terus kan yang kami tahu Kak Hafiz dan Kak Fahmi ini adalah salah satu anggota dari tim basket putra SMP Negeri 4 Magetan ya Kak ya? Iya. Boleh tahu gak sih Kak awal mulanya kok bisa terjun ke dalam tim basket putra ini gimana? Mungkin dari Kak Hafiz dulu. Dulu karena termotivasi juga ya, karena dulu kan ada kakak kelas ini yang namanya Kak Tiri ya, lulusan Spatma. Dulu kan juga tanding, terus aku melihat mainnya, terus mungkin karena pengen juga ngerasain basket jadi ikut istilahnya. Mungkin dari Kak Fahmi. Mungkin dari saya sendiri, basket awal mulanya ya dari teman serumah yang suka basket, dan saya terinspirasi juga dan mau ikut latihan dan ingin cari pengalaman yang berlanjut dan ingin berprestasi. Oke, jadi cukup berbeda juga ya dari kakol dan ini dari temen gitu. Iya. Terus kan sudah masuk tuh ke dalam tim basket putra. Itu kan dari kapan itu Kak? Mungkin dari Kak Hafiz dulu. Dari kapan kok bergabung ke tim basket putra? Kalau aku sendiri join ke ekstra basket itu mulai dari kelas 8 awal. Kelas 8 awal. Iya. Kak Fahmi? Ya sama dari kelas 8 awal dan bersama teman-teman lainnya. Oh, jadi di pertengahan ya, nggak dari kelas 7 ya? Iya. Terus kan itu kan biasanya kalau mau gabung ekstra kan dari kelas 7 tuh. Nah, sedangkan Kak Hafiz dan Kak Fahmi ini kan bergabungnya di kelas 8. Itu cara ngejar sama temen-temennya yang lain itu gimana sih Kak? Kalau dari aku sendiri mungkin lebih disiplin untuk latihannya ya. Terus habis itu mungkin lebih meningkatkan skill yang belum bisa dikuasai. Ini dari saya ya harus melihat lagi apa kesalahan yang kita lakukan dan tidak mengulanginya, dan harus mempelajari lebih dari itu. Dan pengalaman yang kami dapat dari kakak kelas kami banyak juga yang membuat kita kami juga baik, tidak ketat melawan kawan-kawan kami. Kayak gitu. Terus kan dari kelas 8 awal itu kayak udah ada ikut pertandingan yang bersama tim Spatma nggak sih? Ya, baru aja kemarin sih selesai itu ikut pertandingan itu. Ya ini ada Odesan sama MPT Cup. Jadi 2 kali Kak ya? Iya. Ini juara 3 semua Kak ya? Iya. Oh, 2 SN dan MPT Cup. Ya. Dari 2 kejuaraan ini pastinya nggak gampang dong Kak ya buat nembus di juara 3 itu ya. Ada nggak sih Kak kesusahan saat mendapatkan kejuaraan ini? Kalau dari aku sendiri pastinya ada, karena pas latihan itu banyak sekali teman-teman yang udah diikutkan ke dalam tim tapi gak datang latihan. Jadi kan kayak chemistry sama kekompakan tim itu kan kurang kan. Terus habis itu grogi gitu mainnya juga karena ditonton orang banyak kan, jadi mainnya grogi dan miskomunikasi. Dari Kak Fahmi ada kesusahan dan kesulitannya nggak sih saat
turnamen ini? Ada mungkin salah satu dari saya sendiri, dari diri, mungkin keegoisan saya sebagai pemain yang belum terlatih dalam di pertandingan, dan teman-teman saya yang gimana ya, jarang masuk ekstra, itu yang membuat kombinasi tim itu tidak tercapai dengan bagus, yang membuat tim itu berantakan. Ini juga ada banyak teman-teman yang susah buat diajak latihan gitu Kak, ya. Terus itu kan tadi dari susahnya itu untuk mendapatkan kejuaraan ini. Terus ada nggak sih Kak senangnya dari mendapatkan juara 3 ini? Mudah-mudahan kami juga senang dapat mendapatkan juara 3, walaupun ingin kami hanya satu, yaitu menjadi juara 1, tapi kami hanya sesuai kemampuan diri sendiri dan tim kami sendiri yang hanya latihan dengan skill dan segitu saja. Ya, itu dari saya, mungkin dilanjut oleh Hafiz. Sebenarnya sama kayak yang diharapkan kami, diharapkan semua lah. Pengennya juga juara 1, mungkin belum rezeki, tapi rezekinya juara 3. Untuk yang lainnya mungkin senangnya itu bisa mendapatkan teman baru dari sekolah-sekolah lain kan, yang dulunya gak kenal sekarang jadi kenal, lebih akrab gitu, jadi kayak berteman. Ya kayak semisal habis pertandingan itu mungkin habis jadi musuh kan, biar nggak baper, terus Mengikat secara teman gitu ya? Ya, jadi biar ya, nggak saling musuh lah. Terus kan tadi disebutkan juga kalau misalkan latihan itu cukup susah ya buat ketemu satu sama satunya gitu. Itu ada strateginya nggak sih Kak supaya ya seenggaknya bisa lah kekumpul 90% gitu? Kami mungkin dari saya sendiri mungkin ada, tapi kami tidak tahu, mungkin waktu tiap orang kan beda sih kesibukannya. Kami tanyakan satu-satu hari apa yang tidak sibuk, mungkin hari Rabu mungkin, itu semuanya wajib masuk yang tidak sibuk. Kalau ada motor mungkin, kalau nggak ada kan bisa calling teman untuk membarengi gitulah, barengi yang teman yang tidak ada teman goncengannya. Ya mungkin itu dari saya, mungkin dilanjut oleh Hafiz. Kalau dari saya sendiri mungkin nyesuaiin permainan tim lah, maksudnya kayak memahami satu sama lain, kalau kondisinya begini kita harus begini, kalau kondisinya begitu harus begitulah. Jadi saling melengkapi dan memotivasi juga Kak ya, supaya bisa terbentuk tim yang ya bisa membawa nama baik Spatma gitu ya. Terus kan dari perjalanan itu pasti banyak banget susah senang yang dilakuin sama tim ya, selama ya kurang lebih kan 2 tahun ya, berjalan 2 tahun itu. Ada sebuah kenangan gak sih Kak dari tim itu? Mungkin dari saya sendiri, mungkin kenangan dari tim latihan bersama dan bercanda itu banyak, terutama ya dari teman dan kakak kelas. Mungkin dari kakak kelas saya ambil dari Dirli yang telah melatih saya, yang awal tidak bisa menjadi bisa, yang tidak punya mental menjadi punya mental. Mungkin kalau dari teman seangkatan, berpengalaman yang banyak dan candaan yang banyak yang buat chemistry tim dapat terwujudkan walau tidak sesuai dengan keinginan diri sendiri, tapi alhamdulillah itu sudah terwujud dengan baik. Dari Kak Hafiz? Mungkin kalau susah senangnya ya pasti jadi kenangan juga kan. Karena habis ini juga lulus, mungkin canda tawa bareng pas ekstra, terus nangis gagal mewujudkan satu impian, itu mungkin itu akan jadi kenangan. Jadi kenangan yang bagi kami yang hanya menggapai 2 prestasi di sekolah. Terus mungkin dapatkan juara ini juga menjadi kenang-kenangan sebelum lulus juga kan. Jadi cukup panjang perjalanan yang banyak kenangan yang udah diukir ya selama 2 tahun di tim basket Putra itu. Terus kan sekarang kan Kak Hafiz sama Kak Fahmi kan udah di kelas paling tinggi ya, udah di kelas 9 itu. Kan udah 3 tahun nih di Spatma. Itu ikut ekstra apa aja sih Kak selain ekstra bola basket Putra? Dari saya sendiri, saya belum melakukan ekstra satu pun dari kelas 7. Saya mulainya dari kelas 8. Ya saya kelas 7 tuh kayak
nggak mau ikut itu, ya mau ikut bersama teman-teman di rumah aja olahraganya itu. Jadi cuma ikut bola basket aja Kak ya? Iya. Nah, tapi udah dapat 2 prestasi Iya. buat kenang-kenangan Iya. juga alhamdulillah banget ya Kak Iya. ya? Mungkin di SMA mungkin bisa ikut volley, lanjut volley mungkin. Iya benar. Kalau Kak Hafiz? Kalau dulu sebelum naik ke kelas 9, selain basket itu ikut 2 ekstra. Ikut ekstra PMR ini sama ekstra drum band. Mungkin ya karena habis ini kan sibuk dengan ujian-ujian yang akan disiapkan. Jadi 2 ekstra itu keluar. Tapi kalau yang drum band itu udah purna gitu. Oh, purna ya, Udah nggak purna. keluar. Tapi kalau basket ini kan nggak ada purnanya. Jadi Iya. tetap lanjut. Mengasah skill lah buat ke di SMA. ya? Jadi nanti di SMA tetap biasa dan dilanjutkan gitu Kak ya? Iya. Terus kan kalau dulu kan tadi kan dari Kak Hafiz kan sempet ikut 2 ekstra selain basket, otomatis kan kalau sama basket itu 3 Kak ya? Iya. Nah itu cara bagi waktunya dengan belajar itu gimana sih Kak? Mungkin dengan cara apa ya? Kalau semisal hari Senin ya kan, hari Senin itu kan basket, besoknya drum band hari Selasanya. Mungkin biar nggak kerasa capek itu pola tidurnya dijaga. Kalau bisa tidur jangan malam-malam juga kan, biar badannya tuh tetap fit, nggak sakit-sakitan gitu. Jadi kesehatan badan ini juga perlu diperhatikan gitu Kak ya? Apalagi kan kalau dulu itu kan banyak event, terus sama musim sekarang kan yang lagi nggak menentu banget kan, kayak kadang hujan kadang enggak, itu kan bisa jadi faktor badan kita kan jadi sakit gitu. Terus kan itu kan tadi di lingkup sekolah gitu Kak ya? Iya, iya. Selain itu mungkin di rumah itu punya hobi tersendiri nggak dari Kak Fahmi gitu? Hobi saya sebelum basket mungkin main sepak bola ya di rumah bersama teman-teman, pengalaman seru, susah, senang, mungkin itu dapat saya sampaikan. Jika basket saya hanya bermain di sekolahan, tidak bermain di rumah sama sekali. Oh jadi emang suka olahraga Kak ya? Iya. Kalau Kak Hafiz? Kalau aku tergantung badan juga, kalau lagi capek mungkin pengennya rebahan sama game ya kan. Oh, iya. Biasa anak muda gitu. Oh iya, game Terus, ya? Ya game itu. Terus kalau nanti kalau nggak terlalu capek apa gimana, mungkin bantu orang tua di rumah juga. Kalau enggak, kalau ada volley di sekitar rumah ikut gitu. Kan juga jarang kan volley di rumah gitu. Jadi juga suka dunia olahraga gitu Kak ya? Satunya basket sama sepak bola. Sepak bola mungkin sekarang volley dan basket. Sama volley juga ya. Iya. Jadi selain basket juga dua-duanya bisa main volley ya. Iya. Mengasah skill biar lebih lah. Mungkin menciptakan bisa skill lebih. baru di olahraga lain ya. Oke. Oke, itu tadi kan perjalanan yang cukup panjang gitu Kak ya, dari kelas 8 sampai kelas 9 yang ini ikut ekstra bola basket putra. Iya. Nah, terus tadi juga sempat cerita-cerita soal hobi gitu ya, cukup berada di dunia olahraga ya. Iya. Terus ada nggak sih Kak prinsip di diri Kak Hafiz sama Kak Fahmi ini yang ditanamkan di diri? Kalau dari aku ya mungkin yang pertama disiplin, yang kedua itu tetap sering latihan lah, kayak jangan pernah ya konsisten, jangan pernah malas-malasan gitu. Kalau dari Kak Fahmi? Saya konsisten dan mungkin untuk jujur berbagi pengalaman saya dengan teman-teman yang lain. Terus itu tadi kan prinsip yang ditanamkan di dalam diri untuk mencapai sebuah hasil gitu Kak ya? Iya. Ada nggak sih Kak support system di balik semua perjalanan yang telah dilalui gitu? Kalau dari aku yang pasti orang tua, terus teman-teman sekitar juga kan juga mensupport, terus mungkin ada orang lain sendiri yang spesial dari kita. Yang spesial gitu ya, yang lebih nambah semangat gitu Kak ya? Kalau dari Kak Fahmi? Dari saya, orang tua sebagai support saya dan teman-teman kakak kelas saya seperti Dirli, Ima, dan kawan-kawan yang telah menyupport saya untuk menguatkan mental saya agar lebih
lanjut lagi ke medan selanjutnya di dunia basket. Nah, itu tadi kan support system di belakang Kak Elvis sama Kak Fahmi gitu ya, buat Ya. nambah semangat untuk ya menjalani hari-harinya gitu ya. Ya. Terus ada nggak sih Kak motivasi buat para penonton, teman-teman sekolah dan para junior Kakak di bola basket putra ini? Mungkin dari Kak Hafiz dulu. Dari aku sendiri untuk junior, kalau pengen jadi pemain yang hebat, pemain yang sudah bisa, motivasi dari aku jangan bermalas-malasan buat latihan. Kalau bisa sering-sering masuk ya, karena kalau banyak malas-malasan itu malah menguasai diri kita sendiri. Jadinya kalau mau ngapa-ngapain juga kan bermalas-malasan, kayak nanti dulu gitu. Kalau dari Kak Fahmi mungkin? Mungkin dari saya untuk junior, lebih ke Iya. junior mungkin untuk berlatih lagi lebih keras dan mau mencari hal-hal yang tidak bisa dikuasai dan agar bisa menguasai lebih lanjut, dan mau latihan konsisten, tidak malas-malasan, yaitu untuk terutama untuk junior. Mungkin untuk teman-teman bisa untuk menjadi tim yang lebih baik dan bagus, perlu juga seperti konsentrasi tim agar bisa mendapatkan juara satu, mungkin karena latihannya yang bagus dan pengalamannya yang baik. Itu dari saya. Terus kan itu tadi motivasi buat para teman-teman ya Kak ya. Terus Ya. ada nggak sih Kak harapannya untuk SMP Negeri 4 Magetan ini? Kalau dari aku ya, mulai dari aku ya. Ya. Iya. Harapan untuk sekolah, semoga SMP 4 itu kedepannya lebih baik, bisa menghasilkan bibit-bibit basket yang luar biasa lah untuk kedepannya. Untuk saran ya, lapangan segera diperbaiki mungkin ya. Kalau dari Kak Fahmi mungkin? Mungkin dari saya, mungkin Sparma dapat mencari anak-anak yang berbakat seperti main bola voli, futsal, basket, terutama di bidang olahraga, agar biar siswa-siswa bisa mendapatkan pengalaman yang lebih hebat lagi. Mungkin kritik dari saya, mungkin lapangannya agar segera diperbaiki dan agar tidak membuat celaka, mungkin berdarah di sekitar kaki, terutama untuk anak yang suka sepak bola. Oke, harapan dari Kak Hafiz dan Kak Fahmi ini cukup besar ya buat SMP Negeri 4 Magetan, dan semoga aja segera terwujudkan gitu Kak ya. Amin. Dan terima kasih buat Kak Hafiz dan Kak Fahmi telah berkenan hadir di studio podcast Fatma Berkelas. Kami juga terima kasih karena sudah diundang. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.